hingga 1966 sebelum digantikan oleh Orde Baru. Masa ini dikenal sebagai periode awal kemerdekaan Indonesia yang penuh dengan dinamika politik, ekonomi, dan sosial. Keberhasilan Orde Lama. 1. Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dan pengakuan kedaulatan dari Belanda pada 27 Desember 1949 melalui Konferensi Meja Bundar atau KMB. 2. Pembentukan identitas bangsa, penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan pembentukan konstitusi yang memperkuat kesatuan nasional. 3. Pengembalian Irian Barat, berhasil merebut Irian Barat dari Belanda pada 1963 melalui diplomasi dan tekanan militer. 4. Konferensi Asia Afrika pada 1955. Indonesia menjadi tuan rumah konferensi yang mempererat hubungan negara-negara Asia Afrika dalam melawan kolonialisme. 5. Peran internasional yang aktif. Indonesia menjadi salah satu pendiri gerakan non-blok memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang. 6. Penguatan seni dan budaya. Masa keemasan seni, budaya, dan sastra Indonesia termasuk pembangunan Monumen Nasional atau Monas dan Masjid Istiqlal. Kelemahan Orde Lama. 1. Ketidakstabilan politik. Persaingan antara partai politik nasionalis, Islam, dan komunis menyebabkan konflik politik yang sering berujung pada kekacauan. 2. Masalah ekonomis. Inflasi sangat tinggi, hingga 600% pada 1965, nilai tukar rupiah merosot dan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola ekonomi secara efektif. 3. Dominasi Soekarno. Demokrasi terpimpin memberikan kekuasaan besar kepada Soekarno, sehingga terjadi sentralisasi kekuasaan dan melemahnya lembaga-lembaga negara. 4. Peristiwa G30 SPKI pada 1965. Kudeta yang melibatkan Partai Komunis Indonesia atau PKI dan konflik internal militer menyebabkan jatuhnya Orde Lama. 5. Konfrontasi yang merugikan. Kebijakan konfrontasi dengan Malaysia dan keluar dari PBB pada 1965 mengisolasi Indonesia secara nasional. Ciri-ciri Orde Lama. 1. Kepemimpinan kuat Presiden Soekarno. Soekarno memainkan peran sentral dalam pemerintahan, khususnya setelah diterapkannya demokrasi terpimpin pada 1959. 2. Perjuangan kedaulatan nasional, fokus pada mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, termasuk melawan penjajah dan menyelesaikan masalah Irian Barat. 3. Sistem demokrasi yang berubah. Awalnya menggunakan sistem demokrasi parlementer dari 1945 sampai 1959, kemudian berubah menjadi demokrasi terpimpin dari 1959 sampai 1966. 4. Persaingan ideologi. Ada 3 kekuatan politik utama, nasionalis, agama atau Islam, dan komunis, yang sering bersaing dan menyebabkan ketidakstabilan politik. 5. Masalah ekonomi yang kompleks. Ekonomi mengalami inflasi tinggi, kemiskinan merajalela, dan infrastruktur yang masih terbatas. 6. Konfrontasi internasional. Fokus pada politik luar negeri yang bebas aktif, termasuk konfrontasi dengan Malaysia dan peran aktif dengan gerakan non-blok. Akhir Orde Lama. Orde Lama berakhir pada tahun 1966 setelah peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Soekarno kehilangan dukungan politik dan Soeharto mengambil alih kekuasaan melalui Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar yang menandai awal Orde Baru. Yang kedua adalah Orde Baru. Orde Baru adalah era pemerintahan di Indonesia yang dimulai pada tahun 1966. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Orde Baru menggantikan Orde Lama setelah jatuhnya Presiden Soekarno akibat peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G30S atau juga disebut sebagai PKI. Masa ini berlangsung hingga tahun 1998 ketika Soeharto mengundurkan diri di tengah krisis ekonomi dan demonstrasi besar-besaran. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang Orde Baru. Ciri-ciri Orde Baru. 1. Stabilitas politik dan keamanan. Fokus pada stabilitas nasional dengan mengutamakan keamanan dan ketertiban. Militer memegang peran penting melalui doktrin dui fungsi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang memungkinkan militer berperan dalam urusan pertahanan dan politik. 2. Sentralisasi kekuasaan. Pemerintah pusat mengendalikan hampir seluruh aspek pemerintahan dengan peran daerah yang sangat terbatas. 3. Pembangunan nasional. Era Orde Baru dikenal sebagai masa pembangunan, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan industrialisasi.
4. Anti-komunisme. Komunisme diberantas total setelah peristiwa G30S atau PKI, dan PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang. 5. Kepemimpinan otoriter. Pemilu diselenggarakan secara teratur, tetapi tidak sepenuhnya demokratis karena dominasi golongan karya atau Golkar sebagai partai pendukung pemerintah. Keberhasilan Orde Baru. 1. Stabilitas politik dan keamanan. Konflik ideologi yang terjadi di era Orde Lama berhasil ditekan. Stabilitas politik memungkinkan pembangunan ekonomi berjalan lancar. 2. Pertumbuhan ekonomi. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, rata-rata 7% per tahun selama dekade 1970-an hingga awal 1990-an. Program swasembada pangan pada 1984 membuat Indonesia berhasil mencapai swasembada beras. 3. Pembangunan infrastruktur. Dibangun jalan raya, jembatan, waduk, fasilitas kesehatan, dan pendidikan di seluruh Indonesia. 4. Peningkatan kesejahteraan rakyat. Tingkat kemiskinan menurun dan angka melek huruf meningkat berkat program pembangunan pendidikan dan kesehatan. 5. Peran internasional. Indonesia aktif dalam forum regional seperti ASEAN yang didirikan pada 1967 serta menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara. Kelemahan dan kritik terhadap Orde Baru. 1. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Korupsi merajalela dengan praktik kolusi dan nepotisme yang melibatkan keluarga dan kroni Soeharto. 2. Pelanggaran HAM atau hak asasi manusia. Pemerintah Orde Baru menggunakan kekerasan untuk meredam oposisi, termasuk penangkapan aktivis dan pembungkaman media. Peristiwa seperti bom banteng pasca G30S atau PKI, kasus Tanjung Priok, dan pelanggaran HAM di Timur Timur menjadi sorotan. Sentralisasi kekuasaan. Pemerintah pusat mengendalikan hampir seluruh aspek pemerintahan dengan sedikit ruang bagi otonomi daerah. 4. Pemilu yang tidak demokratis. Pemilu berlangsung dengan sistem yang tidak adil, di mana Golkar selalu menang karena dukungan penuh dari pemerintah dan militer. 5. Krisis moneter yang terjadi di 1997 sampai 1998. Krisis ekonomi Asia melanda Indonesia, menyebabkan inflasi tinggi, pengangguran, kemiskinan. Hal ini menjadi pemicu jatuhnya Orde Baru. Akhir Orde Baru. Orde Baru runtuh pada Mei 1998 setelah demonstrasi besar-besaran yang dipicu oleh krisis ekonomi dan tuntutan reformasi. Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan B.J. Habibie diangkat menjadi presiden menandai dimulainya era reformasi. Yang ketiga yaitu Orde Reformasi, dimulai setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 yang ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Masa ini berlangsung hingga saat ini dengan berbagai perubahan dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial. Ciri-ciri Orde Reformasi. 1. Demokratisasi. Pemilu dilakukan secara langsung, bebas, dan adil, memberikan hak pilih penuh kepada rakyat. Muncul banyak partai politik, mencerminkan keberagaman aspirasi masyarakat. 2. Desentralisasi kekuasaan. Otonomi daerah diterapkan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengatur wilayahnya. 3. Penegakan hak asasi manusia atau HAM. Fokus pada perlindungan dan pemajuan HAM, termasuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu. 4. Kebebasan pers. Kebebasan media massa meningkat dengan penghapusan kontrol ketat dari pemerintah. 5. Transparansi dan akuntabilitas. Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tantangan Orde Reformasi. 1. Korupsi masih merajalela. Meski KPK aktif, kasus korupsi tetap menjadi masalah besar baik di tingkat pusat maupun daerah. 2. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Masih terdapat ketimpangan pendapatan antara kaya dan miskin serta antara wilayah. 3. Instabilitas politik. Konflik antar partai dan isu polarisasi politik sering menghambat proses pembangunan. 4. Masalah penegakan hukum. Lemahnya sistem hukum sering menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara. 5. Radikalisme dan intoleransi. Tantangan dalam menjaga keberagaman di tengah meningkatnya isu intoleransi dan radikalisme.